Ya, shalom. Biarlah gema itu, gema berita kebangkitan ini akan terus kuat, bukan saja pada minggu sore atau hari minggu itu, tetapi melalui kehidupan kita, itu gema kebangkitan Kristus itu semakin kuat menguasai kota ini. Ya, dengan cara apa? Hiduplah kuat dalam pengharapan bahwa bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ya, arahkan tujuan-tujuan hidup saudara dengan mantap ke depan. Banyak masalah boleh, tapi jangan sampai saudara kalah dengan masalah. Amin. 17 tahun gereja ini digembalakan Tuhan. Tidak sedikit atau boleh saya katakan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Tetapi seperti yang bagian terakhir dalam 5-6 tahun terakhir ini adalah dengan ditutupnya Gajah Mada 16. 1 tahun pertama saya memang berontak. Sepertinya mau berupaya dengan cara-cara yang bisa saya lakukan untuk secepatnya kembali dapat dibuka kembali tempat itu. Tetapi ternyata Tuhan meneguhkan dan meminta kepada saya untuk diam. Untuk tidak lakukan apa-apa. Untuk lebih konsentrasi kepada pelayanan. Sudah bayangkan kalau seandainya selama setahun, 2 tahun, atau mungkin sampai belum selesainya, bahkan sampai hari ini, katakanlah saya sibuk dengan urusan itu. Bagaimana persiapan khotbah atau persiapan pemahaman kita tentang firman Tuhan, bagaimana ibadah kita. Ya, dan toh sekarang kita melihat, sudah mulai kita tahu apa rencana Tuhan melalui penutupan tempat itu. Tuhan akan membuat saudara dan saya menyebar, mengembang ke kanan, ke kiri. Ya, mengembang ke kanan dan ke kiri. Tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Ya, jadi gemakan bagaimana kuasa kebangkitan itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, yang tidak terikat dengan kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetapi kita benar-benar berpegangan erat dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tidak selalu harus kita di perempatan-perempatan jalan dengan memberitakan, membagikan traktat dan sebagainya. Tapi lebih efektif, saya pernah katakan, perbuatan itu lebih berbicara. Perilaku itu lebih berbicara daripada perkataan. Gaya hidup, kehidupan kita, sikap laku kita. Ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja, ini saatnya. Ya, nah itu yang coba untuk saya dorong saudara mengomentari tentang Paskah kemarin. Terima kasih buat Pak Edi dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Dan saya percaya nanti Natal akan jauh lebih baik, tahun-tahun ke depan jauh lebih spektakuler. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal penting yang juga sebelum firman Tuhan saya beritakan bahwa saya kemarin mendapatkan peneguhan yang luar biasa ketika saya memimpin ibadah doa dan makan pagi Bamak dalam setiap Selasa pertama setiap bulannya. Karena kemarin juga hadir bapak-bapak gereja kita dari Jakarta, ya, antara lain adalah pengurus dari PGI pusat hadir, ya. Kemudian pengurus dari PGPI Pentakosta hadir juga, kemudian pengurus dari Injili PGLI, di mana saya pernah 5 tahun menjadi sekumnya, itu juga hadir, dan kemudian juga dari Baptis, dari yang lain-lain, ya, 1, 2, kalau tidak salah ada sekitar 7 orang, ya. Untuk apa? Mereka sedang melakukan roadshow atau sosialisasi kegiatan. Yang saya perhatikan kegiatan apalagi ini sebenarnya, apalagi kegiatan apalagi ini. Ya, judulnya adalah Celebration of Unity. Saya pikir apalagi ini. Ya. Tetapi ternyata Tuhan sadarkan bahwa selama ini kita sudah berdoa melalui WPA. Sebelumnya 2005 pernah berdoa juga secara nasional di berbagai kota serentak. Ya, di Jakarta di Gelora Bung Karno, Senayan. Nah, itu berapa kali dilakukan doa-doa bersama.
Ya, tapi setelah saya dengarkan, saya lupa tadi tidak saya bawa, sudah saya persiapkan, tapi CD-nya nanti pada hari Jumat saya akan coba tayangkan untuk saudara. Setelah ditayangkan itu baru saya ngeh, iya ya, yang selama ini yang melaksanakan kegiatan sekota atau nasional dan sebagainya itu kan, yang melaksanakan itu kan seperti organisasi-organisasi yang samping-sampingnya itu. Tetapi yang ini nanti, yang melaksanakan itu adalah Aras Nasional. Ya PGI, ya Pentakosta PGPI, ya PGLI, Baptis, Bala Keselamatan, bersama-sama, bahkan Katolik bersama-sama. Untuk melaksanakan satu celebration of unity, yang melaksanakan adalah bapak-bapak ini. Dan itu yang menjadi kerinduan saya selama 5 tahun saya menjadi SKUM di tingkat nasional itu. Yang saya rindukan adalah dari yang memotori, yang mendorong, yang melakukan, melaksanakan adalah induk gerejanya. Dan ini adalah waktunya. Luar biasa, nanti tanggal 17, 18. Kan biasanya hanya seperti saya hadir, seperti umumnya kalau Pak Niko ngadakan di Sentul. Nanti pertengahan Mei juga akan diadakan lagi, 21. Tentang bagaimana rencana Tuhan untuk melawat Indonesia. Tapi itu kan gereja lokal gitu. Nah ini nanti yang mengadakan adalah Aras Nasional, induk gereja yang ada di Indonesia. Mengapa mereka datang ke Surabaya? Mereka ini di sana, di mana-mana diceritakan bahwa kesatuan atau unity gereja di Surabaya itu sudah dikenal. Sehingga mereka itu terdorong, terinspirasi untuk datang dan mendapat peneguhan untuk melaksanakan 17-18 Mei itu nanti di Gelora Bung Karno. Seminarnya tanggal 17 itu di Kemayoran, ex Bandara Kemayoran itu salah satu gedung. Dan saya sangat diteguhkan, saya sangat bersuka cita. Nah, inilah waktunya, saya percaya ini adalah waktu percepatan di mana Tuhan Allah akan melawat Indonesia. Mari berikan tepuk tangan. Ada waktunya. Saya sendiri dengan peristiwa itu tertembak karena saya apa? Pada saat pemilihan periode berikutnya saya berot terus terang. Saya terus terang kumpul-kumpul di Arsenal cuma ngomong-ngomong tok saja. Ya enggak lakukan sesuatu. Saya seringkali menjerit, ayo kita lakukan bikin proyek gitu. Sepertinya saya paksa. Kemarin saya dicilikkan. Semua itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Amin. Nanti kalau bisa saudara hadir di hari Jumat, saya juga akan menyampaikan, saya persiapkan satu materi yang bagus yang akan membuat kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah. Ya, tema tahun ini adalah mengetahui kehendak Allah, mengejar wisdom. Dan bagaimana kita bisa menangkap itu, kehendak Tuhan itu, kehendak Allah itu, dan kita langkah demi langkah, perkara kecil sekalipun yang kita buat, tapi itu akan menyenangkan hati Tuhan apabila apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan. Materi sudah saya siapkan dan saya sebenarnya mau bawakan itu malam ini, tapi Tuhan katakan jangan, itu nanti saja di pengajaran. Dan biar saat ini saya ingin sampaikan tentang soal waktu Tuhan, waktunya Tuhan. Amin. Saudara setuju bahwa Pengkhotbah 3 pun mengatakan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Amin. Ya, ada waktunya. Jangan kita paksa Tuhan. Ya, tapi memang di sisi lain kita mendengar bagaimana kita membaca bagaimana 10 orang kusta berteriak-teriak. Ya, Yesus Guru, kasihanlah kami. Secepat itu pula mereka sembuh. Demikian juga perempuan Kanaan, demikian juga perwira Kapernaum, ya, juga peristiwa-peristiwa yang lain, ya. Tetapi ternyata ada di bagian lain yang kita mesti ngerti. Ada saat di mana saudara merasa sudah berdoa, sudah ibadah, sudah melayani, dan percaya bahwa Tuhan akan segera memulihkan pekerjaan saudara, bisnis saudara, tapi kok juga belum pulih-pulih ya. Nah, dalam rangka mengerti itu, saya ajak saudara buka Yeremia 29. Ada memang yang cespleng.
Tapi ada juga di mana Tuhan tidak mau diatur. Amin. Tidak mau diatur. Ya. 29 saya baca langsung saja mulai ayat yang keempat sampai dengan yang ke 14. 4 sampai 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Katakan amin. Saya ingin sampaikan dulu intinya, supaya kita nangkep. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan banyak ketika itu, nabi-nabi yang muncul di tengah-tengah mereka bernubuat. Oh, kamu akan segera kembali, kamu akan segera kembali, kamu akan segera kembali, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kemudian mereka tidak lakukan apa-apa, ya, tidak bikin rumah. Ah, kita kan cuma sementara di pembuangan ini. Sudah kita berdoa terus, berdoa supaya cepat kembali dari hukuman Tuhan dari pembuangan ini. Ya, jadi mereka tidak buat rumah. Mereka tidak bercocok tanam dan sebagainya, ya tidak lakukan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan nabi-nabi waktu itu juga banyak bernubuat, memberitahukan kepada bangsa Israel itu. Ya, ini ringkas ceritanya. Jangan dengarkan mereka. Kamu akan berada di Babel selama 70 tahun. Jadi tidak mungkin kurang. Setelah 70 tahun, baru aku akan memperhatikan kamu dan akan mengembalikan kamu dari mana aku membuang kamu. Amin. Maka dikatakan dari pembacaan kita tadi, ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan. Ini maksudnya ambillah istri bagi mereka yang belum punya istri, ya. Jangan ini biasanya ayat begini diangkat satu tok gini, diambil saudara. Ya, lalu, nah ini. Oh, sudah punya, yang sudah punya ya enggak usah toh. Yang belum punya maksudnya, ya. Ya.
Nah, ambillah dana, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. 70 tahun. Jangan nantikan itu dengan tidak lakukan apa-apa. Tapi nantikan waktu itu, jangan paksa Tuhan untuk mempercepat itu. Selama 70 tahun itu lakukan sesuatu. Ya, bukan saja sekedar mendirikan rumah, membuat kebun, kemudian mengambil istri bagi mereka yang belum punya, dan mencari mantu bagi mereka yang belum punya mantu, dan seterusnya. Dan juga mereka harus mengusahakan kesejahteraan bagi kota di tempat tinggal. Lakukan sesuatu selama masa penantian itu. Ya, dan berdoa, bukan hanya mengusahakan, berdoa juga, bukan hanya berdoa, tapi usahakan juga kesejahteraan bagi kota di mana kamu tinggal. Ya. Kita sekarang ini sebenarnya Tuhan sedang mengajar pada kita. Ada doa-doa kita yang memang bisa dijawab seketika. Ada doa-doa yang dijawab instan hari itu juga, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi ada juga doa yang doa terus didoakan, tapi kok juga belum juga dikabulkan. Kalau sudah seperti itu, mari mengerti tentang apa yang kita dengar malam ini. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar mengabulkan doa-doa kita. Saya ulangi, Tuhan punya rancangan yang besar melalui kehidupan saudara dan saya, yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Yang mengerti katakan amin dan berikan tepuk tangan. Nah, untuk itu kita perlu telusuri mengapa mereka sampai dibuang ke Babel. Ya, saya akan tunjukkan beberapa penyebab ya yang membuat Tuhan itu kemudian murka ya, sehingga mereka dibuang. Saya baca pasal 2 ayat yang kedua, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa muda. Itu yang dimaksud ada dosa yang mendatangkan hukuman, tapi ada juga dosa yang tidak mendatangkan hukuman, tapi ada juga dosa-dosa yang kemudian membuat Tuhan itu berperkara dengan kita. Coba dengar baik-baik. Bisa-bisa kita ini masuk di kategori ini. Sehingga hukuman atas kita atau proses atas kita panjang. Ya, kalau sudah ngalami ini, berbahagia saudara, karena saudara bukan hanya sekedar doamu didengar, tapi Tuhan sedang berperkara untuk melakukan perkara yang lebih besar daripada doa yang dijawab seketika itu. Amin. Ya, saya lanjut. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, bisa jadi ada kesalahan yang fatal yang kita buat. Kalau Israel saya gambarkan, mereka dipimpin sendiri dalam tiang awan dan tiang api melalui kepemimpinan Musa keluar dari Mesir, dari perbudakan untuk masuk di padang penggembaraan, padang gurun selama 40 tahun. Dan kemudian mereka sudah akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yang negeri satu limpah susu dan madunya. Untuk digenapkan rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, satu ya, sekedar lebih besar daripada sekedar bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Lebih besar apa? Yaitu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Dan melalui bangsa Israel, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti berikan tepuk tangan.
Jadi keluarnya bangsa Israel bukan hanya sekedar mereka dibebaskan dari perbudakan, tapi lebih dari sekedar dikeluarkan dari perbudakan, yaitu menjadikan bangsa Israel ini menjadi berkat. Melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Lebih tinggi sekedar keluar dari. Nah, bagi umat perjanjian baru, keluar dari perbudakan, dibebaskan dari dosa. Saya seringkali melalui mbak ini juga katakan, nggak cukup jadi orang percaya. Nggak cukup kita puas-puas untuk mendapatkan pembebasan dosa, nggak cukup. Ada peran yang lebih besar daripada sekedar pengampunan dosa yang sudah kita berikan. Karena Tuhan tidak akan pernah pakai saudara ketika saudara berdosa. Tapi ketika saudara sudah dikuduskan, baru Tuhan akan memberikan kepada saudara peran. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Ini yang mesti, saya tidak mengatakan mesti. Ini yang mesti kita ngerti. Amin. Saya ulang. Bangsa Israel tidak hanya sekedar dikeluarkan dari Mesir, dari negeri perbudakan mereka. Tapi dibawanya oleh Tuhan itu masuk ke negeri perjanjian. Dipakainya bangsa, dengar kalimat ini, dengar baik-baik bahwa Tuhan memakai bangsa Israel ini keluar dari Mesir untuk Tuhan bisa menggenapkan rancangannya untuk memberkati bangsa-bangsa di dunia melalui Israel. Amin. Wow. Demikian juga bagi saudara dan saya dikeluarkan dari perbudakan dosa. Setelah dikeluarkan, saudara akan dipercaya untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Penetapan itu nggak bisa dihapus. Demikian juga tentang bangsa Israel. Wes bangsa Israel tegar tengku aku tak golek Madura wes. Cari di Indonesia itu saya dengar ada bangsa, ada pulau Madura. Ya, jangan tertawa saudara, bisa-bisa 2014 presidennya dari Madura, dari Sampang. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah batalkan. Sekali dia mengucapkan, engkau adalah umat yang kupilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanku dewek. Amin. Tuhan tidak akan pernah batalkan saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan tidak akan pernah batalkan. Wes aku rasido pakai kamu. Tak golek liane. Tak akan. Soal saudara ternyata setelah menjadi percaya, belum juga saudara tidak melihat Tuhan mengangkat saudara, itu bukan salah Tuhan. Tapi karena saudara tidak menangkap rencana Tuhan ini. Aku tahu segala rancangan-rancanganku mengenai kamu di dalam aku. Aku tahu. Kowe sopo. Aku tahu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tanggap. Tuhan tidak akan batalkan pemilihannya. Amin. Setiap orang yang ditebus dosanya, dikuduskan, akan dipakai oleh Tuhan. Siapapun penjenengan. Ya, termasuk yang duduk di belakang. Tuhan mau pakai kalian semua. Minggu depan tidak boleh duduk di belakang situ. Harus duduk di sini. Ya, nanti kasih tahu yang khotbah di sini jangan noleh ke sana. Suruh sana. Kalau perlu dikasih gambar apa. Ini yang harus saudara tangkap. Masalahnya sekarang, tidak sedikit, atau saya ambil gambaran Israel dulu. Begitu masuk, lali lupa saudara. Ya, lali lupa. Baca ayat 7. Di bawahnya, ayat 7. Ayat 7 dari Yeremia 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Sa imam-imame kabeh wis kenaan uripe, susu, madu, anggur semua dono kabeh.
Ya toh? Wah, lali lupa. Ya, makanya pesan kemarin hari Minggu, ojo neko. Ya, kita begitu masuk zona nyaman, bergumul waktu dalam pengembaraan 40 tahun, doa malam, doa pagi, doa apa, doa melak. Begitu dikasih kerjaan, bisnis jalan dan sebagainya, lali lupa. Pertama, kehilangan kasih mula-mula. Cinta mula-mula, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Luar biasa. Tetapi demikian juga ayat 8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Perhatikan sebab-sebab kesalahan yang terjadi ketika mereka sudah masuk ke zonanya nyaman. Ketika mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Kehilangan kasih mula-mula. Ya, dan lupa tujuan awal yang Tuhan mau percayakan pada kita. Ya, berikutnya saudara, saya baca sebaliknya pada ayat yang ke-13. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Apa yang terjadi saudara? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saya ingatkan saudara, kalau saudara dalam pergumulan dan akhirnya mulai memperoleh kelegaan, saya tidak akan ukur soal kekayaan. Tapi ketika saudara ada dalam kesesakan dan mulai dapat kelonggaran, dapat kelegaan, ojo neko. Ojo lali lupa. Jangan kehilangan kasih mula-mula. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang semula saudara mencari Tuhan, setelah enak, tidak cari lagi Tuhan. Sebelum enak berdoa, setelah enak lupa berdoa. Sebelum enak cari firman, sesudah enak tidak pernah lagi cari firman. Imam-imam yang biasanya setiap hari cari firman, karena ekonominya sudah baik, kedudukannya mapan, tidak lagi cari Tuhan dan tidak lagi cari firman. Sampai dikatakan bahwa mereka dua kali berbuat jahat kepadaku. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yang di kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saya lompat saja, nanti sudah baca di rumah selengkapnya. Saya lompat ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah, lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saya lompat lagi ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Terjadinya perubahan, semula setia menjadi tidak setia. Ada perubahan. Biasanya nama Tuhan dipermuliakan, harum melalui kehidupan ini. Tapi kemudian tidak lagi seperti digambarkan ayat 21. Aku yang membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang bisa saya tunjukkan kepada saudara, mengapa sampai Tuhan mengambil keputusan untuk membuang bangsa ini
Yang artinya saya ingin mengatakan, jangan saudara punya anggapan bahwa kalau saudara merindukan sesuatu, katakanlah tidak punya perusahaan, akhirnya punya perusahaan yang bangkrut dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan kembali, dan kemudian terus berbuah-buah luar biasa. Jangan saudara pernah berpikir itu tidak akan pernah lagi runtuh, tidak akan pernah lagi bisa saudara mengalami kekeringan. Jangan pernah saudara berpikir demikian. Kejadian ayat 21 ini bisa saja terjadi kalau kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita tidak sudah kehilangan kasih yang mula. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan bahkan diingatkan melalui Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, jangan engkau bijaksana bermegah, orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah pada kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, ini tidak sedikit orang Kristen yang semakin diberkati kemudian meninggikan diri, mulai bersandar bukan lagi semula pada Tuhan, sekarang bersandar pada kedudukan, statusnya, pada kekayaannya. Itu membuat pedih hati Tuhan. Membuat pedih dikatakan tadi. Tetapi siapa yang mau bermegah, ayat 24, baiklah bermegah karena ia sebagai berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Jangan sampai. Ya, ini juga yang menjadi perhatian saya untuk jaga hati. Jangan sampai kalau jadi hamba Tuhan sudah diundang sana, apalagi begitu habis khotbah, lalu aduh saya diberkati luar biasa Pak, luar biasa Pak. Kapan Bapak bisa datang lagi Pak? Pak minta teleponnya Pak, minta emailnya Pak. Apakah saya bisa datang ke sana Pak? Wah. Kok didongkrak ya, kerak. Hati-hati. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya juga baca dalam Yeremia, saya potongan-potongan, saya lompat-lompat berdasarkan apa yang pernah Tuhan bicara pada saya, meneguhkan saya ini, sampai saya tandai dengan stabilo semuanya. Saya baca sekarang di ayat pas Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan apa? Langkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah dapat ajaran itu mulai sadar. Ya, tapi ini juga ada kesalahan lain. Coba perhatikan, kita baca di Yeremia 12 ayat yang kedua. Yeremia 12 ayat yang kedua. Ini kepedihan Tuhan ya. Hampir sama dengan 2:21 tadi. Tapi di 12:2 ini, engkau membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari, nah ini masalah. Aduh, rasanya kejeglong. Bisa jadi saudara tetap mengakui bahwa ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan. Oh sampai saya punya perusahaan seperti ini, oh karena Tuhan. Oh saya melayani Tuhan seperti ini, sampai seperti yang sekarang ini. Oh itu semua karena Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa hati kita jauh dari Tuhan. Mulut kita bisa penuh dengan puji-pujian seperti yang pernah dikecam oleh Tuhan Yesus. Bangsa ini mulutnya memuji-muji Tuhan tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Mereka beribadah hanya menurut peraturan manusia. Pedih hati Tuhan. Ya, ini antara lain yang diangkat. Dan bahkan kalau saudara pelayanan atau gembala diingatkan begini pada ayat 10-nya, lompat saja 10. Jadi ini memperingatkan jemaat, memperingatkan hamba Tuhan, memperingatkan gembala. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi, sepi. Karena kelakuannya. Karena tidak ada empati lagi. Pelayanan sudah dijadikan pekerjaan.
Nanti pada pengajaran saya akan bisa tunjukkan kepada saudara. Bisa jadi sikap rohani saudara, ya, saudara lakukan, tapi saat yang bersamaan ternyata itu hanya demi kepentinganmu. Nanti saya akan beber di pengajaran, di pastor teaching. Saudara, ini yang membuat, wah, semua liturginya, ritualnya seperti sudah. Shalom, puji Tuhan, wah haleluya. Kok sudah lama Pak, enggak kelihatan. Oh, puji Tuhan Pak, sekarang Bapak sehat-sehat ya. Waduh, wah semuanya luarnya bagus. Tapi ternyata ujung-ujungnya semua adalah untuk kepentingan dewek. Saya katakan lagi, ojo neko. Khotbah seperti apapun juga, mimpin pujian, wah betot yang namanya bass, ngebuk drum, wah. Sebenarnya kalau bahkan yang ngebuk drum sebentar, waduh luar biasa sampai Jumat, rohani banget itu. Bedoti drum kalau bahasa roh yang ngedrum juga begitu, luar biasa. Ujung-ujungnya ternyata adalah untuk kepentingan dewek. Padahal Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke negeri perjanjian, untuk dipakainya bangsa ini menjadi alat Tuhan, untuk Tuhan bisa memberkati bangsa-bangsa lain yang mengerti. Katakan amin dan berikan tepuk tangan. Tapi ternyata manusia yang sudah dikuduskan ini, sekarang saya bahasa perjanjian baru, manusia yang sudah diampuni dosanya ini, yang sudah tinggal di tanah perjanjian, yang disebutkannya sebagai manusia baru ini, ternyata juga ujung-ujungnya adalah pelayanannya hebat, belum tumpang tangan, roboh kabeh. Luar biasa. Wah, setan melayu kabeh. Tapi ujung-ujungnya money, duit, cian, fulus. Saya ingin teguhkan saudara. Saudara bisa akan bersikap rohani banget. Tapi Tuhan tetap tahu isi hati kita. Mari berikan tepuk tangan. Itulah Tuhan menghukum Israel karena munafik, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di mulut dengan apa yang di hati, maka dibuanglah ke Babel. Dan penetapannya adalah 70 tahun. Tidak bisa ditawar, tidak bisa minta gerasi, tidak bisa. Kemudian apalagi PK, penangguhan apa, tidak bisa di PK. Itu keputusan Tuhan. Saya ingin menyampaikan saudara, kalau ada di antara saudara yang berbuat kesalahan terhadap Tuhan, paling tidak seperti apa yang saya bacakan tadi, jangan paksa Tuhan. Lebih baik jalani saja proses saudara. Dan tetap saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap lakukan. Nanti Tuhan akan kembalikan saudara dalam kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Saya belajar banyak, sekalipun saya belajar berjamaah, saya merasa banyak yang harus saya pelajari dari Tuhan. Amin. Maka Tuhan mengatakan apa dalam pembacaan kita tadi? Ya, pertama, udah bangun aja rumah, bangun rumah aja. Udah jangan dengarkan tuh nubuat-nubuat palsu. Wah, aku enggak nyuruh bernubuat kok. Bikin rumah, bikin kebun. Kan yang belum punya mantu, cari mantu. Yang belum punya istri, ambil istri. Ya, jangan yang sudah punya istri. Bahkan tetap jadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku membuang kamu, dan berdoalah tetap jadi berkat. Jangan, perhatikan baik-baik, jangan bersikap sebagai orang buangan. Sekalipun saudara sedang ada dibuang, tapi jangan bersikap sebagai orang buangan. Bertindaklah sebagai seorang laki-laki. Tetap tunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak raja.
Berikan tepuk tangan. Iya Pak, waduh saya nangkep Pak pesan Bapak. Nanti Pak kalau bisnis saya sudah dipulihkan Pak, saya akan begini. Oh, ada juga orang-orang sampai hari gini masih berkata seperti itu. Apa kata dunia? Kalaupun saudara saat ini ada dalam keprihatinan, jangan saudara punya alasan untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi berkat bagi kota di mana kamu tinggal. Tetap jadi berkat. Nanti Tuhan akan membawa saudara pulang dalam kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai apa dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Di sana diingatkan bahwa ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan dengan nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Satu saat ketika ada hamba Tuhan juga berdoa tentang Lapindo. Saya berpikir bukan karena saya mendengar dari koran tentang bahwa itu ahli geolog-geolog mengatakan itu 30-35 tahun. Tapi memang ada sisi lain yang Tuhan akan kerjakan untuk Indonesia, khususnya Jawa Timur. Dan kemudian di dalam satu acara KKR hamba Tuhan itu bernubuat bahwa minggu depan sumber itu akan mati, tutup, kering. Sampai saiki. Tiwas. Saya nangkep ini apa dari Tuhan orang ini? Kok ngomongnya gampang, mempengaruhi begitu ribuan orang. Sehingga banyak orang tentu bersaksi bahwa, oh minggu depan hamba Tuhan sudah bernubuat kok. Akan mandek sendiri itu. Padahal ternyata tidak mandek. Daripada seperti itu, lebih baik ayo kita kejar untuk mengerti kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan. Maka saya seringkali titip pada hamba-hamba Tuhan, jangan gampang-gampang. Saya tidak gampang-gampang. Saya doakan kalau memang tidak keluar pernyataan Tuhan, saya tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Tapi kalau memang Tuhan ngomong, ya saya ngomong. Ya, saya ngomong. Tapi kalau enggak. Ya, Pak, menurut Pak gimana Pak? Ya sudahlah, jalani aja. Ya, yang penting Anda jangan minta supaya Tuhan ngangkat beban. Ya malah teruskan aja Tuhan, teruskan. Dalam percaya, saudara tidak akan kalah. Saudara tidak akan tergeletak. Tuhan pasti akan nopang. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Jangan suka bernubuat-nubuat dari mimpi, dari ini. Mimpi apa? Ya. Saudara ini kasihan, saya bertumbuh karena nubuatan. Tapi saya tidak gampang-gampang akan menyatakan nubuat. Bukan nubuat tuh, nubuat. Ya, jadi kalau memang ternyata kesalahannya dari kesalahan-kesalahan yang sangat prinsip tadi, sudahlah relakan diri saudara untuk dibentuk Tuhan. Manfaatkan pembentukan Tuhan adalah cara Tuhan untuk membawa saudara sungguh-sungguh naik kelas yang harus saudara dapati. Lebih baik. Ya. Dan saya sangat diteguhkan pada saat masa proses Tuhan. Habis-habisan. Enggak cuma miskin, melarat. Enggak cuma melarat. Waduh. Melet sudah. Saya enggak pernah minta, Tuhan percepat Tuhan. Tuhan percepat Tuhan. Bukankah aku sudah kau angkat jadi hambamu? Kan bikin malu Tuhan. Tuhan guyu. Emang gua pikirin. Ketika saya membuat akhirnya, saya memang pernah gagal dalam pengertian apa? Tidak tahan menantikan masa 3 tahun. Tuhan memang sudah 3 tahun. Tapi setahun sampai tahun 1 tahun tidak tahan. Akhirnya saya jual lagi harta yang ada. Saya kembali mencoba berbisnis lagi. Saya sewa satu tempat di Embong Malang, depannya hotel JW Marriott. Saya renovasi sedemikian rupa. Saya mulai masukkan lagi barang-barang saya, alat-alat pertanian. Saya ambil dari Jakarta, saya ambil juga produk yang dari Semarang. Puas, mengkilap, toto, semuanya bagus, ricik. Di atas saya pakai sebagai ruang doa. Selama berapa bulan tidak ada seorang pun datang tanya mesin. Banyak orang datang malah, ini kantornya Pak Sudi. Ya, ada apa? Mau minta doa. Walah.
mau konseling. Alah. Padahal aku ya butuh konseling, ini apa ora payu iki beragangane iki. Saya sewa itu 4 tahun, saudara. Ya, sampai berjalan mungkin bulan ke-7, saya sudah enggak keliru, aku keliru. Tak tutup, tak panggil yang punya apa gitu, punya gedung. Kuncinya pepen. Saya angkuti semua barangnya. Dah, yang Semarang saya kembalikan semua. Banyak kan orang enggak datang tanya mesin, enggak minta brosur pada pengumuman, koran semuanya udah. Padahal sebelumnya dicari barang-barang saya. Tapi yang datang, ya Pak, Pak, mau minta doa anak saya Pak. Pak, mau konseling. Lah. Ya, akhirnya saya ngerti bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Berikan tepuk tangan. Maka saudara, ketika kita mengerti akan kehendak Tuhan, ya, apalagi kita kemudian mengerti apa rancangan Tuhan, dikatakan di situ ayat yang jangan perdaya, jangan kamu diperdayakan, jangan kamu dengarkan itu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun dari Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Kalau kita sudah ngerti ini, sekalipun kita ada di pembuangan, sekalipun tidak ada dalam proses Tuhan, selama kita sedang menjalani satu pembentukan Tuhan, saudara akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas itu dikatakan di dalam kitab Yesaya, sekalipun kamu menerima air dan roti serba sedikit, namun aku pengajarmu ada di belakangmu. Dan aku akan berkata dari belakangmu, entah kamu menganan, entah kamu mengiri, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Berikan tepuk tangan. Yang saya maksud di sini adalah ayat 12 dan 13. Menjadi dekat, menjadi intim. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dan menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Proses tadi itu akan membuat saudara memiliki hubungan yang intim. Jadi jangan pernah paksa Tuhan dah. Kalau ternyata itu sudah ditetapkan Tuhan, memang harus masa ini harus dilalui. Ya, paceklik. Ya, orang bilang paceklik ya. Paceklik. Kalau orang Jerman itu berkata Leib. Dengar kata-kata Leib. Coba ucapan Leib. Maduro. Kalau saudara mengalami menerima roti dan air serba sedikit, enggak ada masalah. Yesaya memberikan peneguhan. Aku ada di belakangmu. Aku akan berbicara dari belakangmu. Entah kamu ke kanan atau mengiri. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Oh, ayat itu yang pernah juga digenapkan pada kehidupan saya. Dan saya sangat menikmati, sungguh ternyata membuat saya semakin peka. Mendengar suaranya dengan jelas, saudara. Yesaya 30, saya tutup dengan ayat ini. Dimulai ayat 18. Ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan. Jadi kalau memang sudah klop, memang proses saudara proses 3 tahun. Nanti ada saat di mana saya akan mulai juga mengajarkan, karena waktu-waktu Tuhan itu relatif sebenarnya, tetapi perlu juga diketahui tentang 3 tahunan, dengan 7 tahun dan seterusnya. Ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya dengan menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kalau sudah genap, aduh luar biasa. Ini sudah waktunya untuk menyayangi saudara. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Entah nono wae, gitu. Rasah neko
Niko, ya, 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, yang penting saudara tidak akan kelaparan. Dan tidak mungkin membuat saudara mati karena kelaparan. Artinya Tuhan masih bertanggung jawab memelihara kita. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Saudara menjadi orang yang peka, menjadi orang yang punya hubungan intim. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut. Ada waktu di mana saudara banyak waktu dalam proses itu, sehingga saudara tahu, akan diberitahu oleh Roh Kudus. Ini barang tidak benar, ini sikap tidak benar, itu akan dibuang semuanya. Amin. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. 23, lalu Tuhan akan memberi hujan. Nah mulai, kalau saudara sudah dalam proses seperti itu dan kemudian membuang yang najis-najis semuanya, benih yang pernah kau taburkan, mulai Tuhan memberikan hujan turun. Amin. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu, dan hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Ya, makanan excellent itu, makanan luar biasa. Ya, dan setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Terus, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Katakan amin, berikan tepuk tangan, haleluya. Kalau saudara sudah pernah mengalami satu proses yang sifatnya pribadi buat saudara, saya percaya saudara bukan lagi menjadi orang yang Kristen yang cengeng, yang mudah tersinggung. Tidak akan. Kalau sudah pernah mengalami seperti ini, tidak akan. Saudara boleh baca setelah Israel keluar dari Babel kembali. Lihat bagaimana. Saudara akan menjadi orang yang jami-jami. Luar biasa. Amin. Wow. Tuhanku luar biasa. Boleh tepuk tangan panjang begitu. Saudara bisa punya kesempatan dalam proses untuk bisa mendengar suaranya. Punya hubungan yang intim, begitu dekat, dan bahkan menemukan Dia. Wow. Ayo kita berdoa sekarang.